Shalom semua. Bagi yang pertama kali datang ke saluran ini, kami ucapkan selamat datang. Dan kami ingin kalian tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kalian semua. Dan kalian pasti akan diberkati dengan firman Tuhan yang kami kongsikan di sini setiap hari. Amin. Hari ini, Pastor Chris ingin berkongsikan message tentang hak kuasamu yang sah untuk menggunakan namanya. Haleluya. Mari kita renungkan bersama. Ayat Injil pembukaan pada hari ini dipetik dari Markus 16 ayat 17 yang berkata, "Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir roh-roh jahat dalam namaku." Inilah firman Tuhan. Pada zaman Yesus, pengusiran iblis bukanlah satu perkara baru, kerana orang Yahudi tahu bahwa roh-roh jahat yang bertanggung jawab ke atas beberapa penderitaan yang tertentu. Yesus menyebut tentang hal ini dalam beberapa bahagian kitab-kitab suci itu. Jadi, ia sudah pun wujud pada zamannya. Misalnya, dalam Matius 12 ayat 27, Yesus bertanya, "Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itulah merekalah yang akan menjadi hakimmu." Haleluya. Tetapi orang ramai menyadari sesuatu yang unik tentang cara Yesus melayani dan mengusir iblis. Dia hanya mengucapkan kata-kata dan roh-roh jahat itu diusir. Dia menggunakan kuasa yang membuatkan orang lain berasa kagum. Sebab itulah mereka ingin tahu siapa dirinya dan mengapa dia begitu berbeza. Lukas 4 ayat 36 berkata, "Dan semua orang takjub, lalu berkata sesama sendiri, 'Alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, dia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar.'" Haleluya. Dan hari ini dia telah memberikan kita kuasa untuk menggunakan namanya. Hak kuasa yang sah untuk bertindak bagi pihaknya. Puji Tuhan. Oleh itu, kamu boleh mengusir roh-roh jahat dengan menggunakan nama Yesus. Alkitab berkata dalam Markus 16 ayat 17, "Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir roh-roh jahat dalam namaku." Amin. Perhatikan frasa perkataan itu, yaitu dalam namaku. Ia bermakna kamu boleh menggunakan nama Yesus dan dipatuhi. Jadi, apabila dia berfirman, "Dalam namaku," mereka akan mengusir roh-roh jahat. Ia bermakna bahwa dalam menangani syaitan dan roh-roh jahatnya, kamu tidak memerlukan hujah yang panjang dan sia-sia. Usirlah mereka. Dalam namanya, kamu boleh menggagalkan pengaruh dan manipulasi syaitan dalam keluarga, tempat kerja, bandar, dan negaramu. Tiada iblis yang dapat melawan atau menentang nama Yesus. Filipi 2 ayat 9 hingga 11 berkata, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit
dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Saudara-saudari, mari kita sama-sama membuat pengakuan ini. Aku mengerjakan kuasa ke atas semua roh jahat, karena aku telah diberi kuasa dalam nama Yesus. Imanku adalah senjata pertahanan dan alat kemenangan untuk mengatasi dan melawan musuh dan kesukaran. Dengan imanku, aku memadamkan semua peluru berapi dari si jahat. Firman Tuhan telah menguasai rohku, jiwaku, dan tubuhku sepenuhnya. Aku menang selama-lamanya dalam Kristus, karena imanku adalah kemenangan yang mengalahkan dunia. Haleluya. Saudara-saudari, seperti biasa Pastor Chris memberikan ayat-ayat Injil untuk kita renungkan bagi mendalami perkongsian firman Tuhan kita pada hari ini dengan lebih mendalam, yaitu dari Filipi 2 ayat 9 hingga 11, Kitab Terjemahan Amplified Classic, dan Lukas 10 ayat 17 hingga 19. Haleluya. Nama Yesus itu adalah nama yang tertinggi daripada semua nama. Alkitab sudah mengatakan bahwa dalam nama Yesus segala lutut akan bertelut, baik yang ada di langit, yang ada di bumi, maupun yang ada di bawah bumi. Dan kamu telah diberi hak untuk menggunakan nama itu. Sebab itu, mulai dari hari ini, berjalanlah dalam kesedaran ini dan kerjakan hak kuasamu dengan menggunakan nama Yesus dalam melawan roh-roh jahat di sebalik kejadian buruk yang berlaku di sekelilingmu. Puji Tuhan. Jumpa lagi esok dan Tuhan berkati. Shalom. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, Anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia
tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.